Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat melaksanakan presentasi hari ini. Langsung saja kita ke pembahasan yang akan kita bahas mengenai unsur golongan 13 dan senyawanya. Adapun anggota dari kelompok 3B yaitu Reza Hanagani Humaira, Rafiqah Halila Qadariyah, Selmin Azizah, dan Silvania Windy. Pembahasan yang akan dibahas pada materi ini, yang pertama ada pengertian unsur golongan 13, lalu sifat-sifat unsur golongan 13, sifat pembuatan dan reaktivitas unsur boron, yang keempat sifat pembuatan dan reaktivitas unsur-unsur Al, Ga, In, dan Ti, lalu yang kelima kegunaan unsur golongan 13. Langsung ke pengertian unsur golongan 13. Unsur-unsur blok P terdiri dari unsur-unsur golongan 13 sampai dengan 18, di mana elektron valensi dari masing-masing unsur golongan ini mengisi orbital P, termasuk logam atau metaloid. Unsur golongan 13 berkelakuan sebagai elektrofil, sedang senyawa-senyawa hidrogennya cenderung menjadi hidridanya daripada protoniknya. Terdiri dari boron, aluminium, gallium, indium, dan thallium. Dengan konfigurasi elektronnya Ns2, Np1 dengan N sama dengan 2, Min6. Lalu mempunyai ukuran ion yang kecil dengan muatan yang besar, dan harga potensial ionisasinya tinggi karenanya unsur-unsur golongan 13 ini lebih cenderung membentuk senyawa kovalen. Nah, selanjutnya ke sifat-sifat unsur golongan 13. Sifat fisik dari golongan 13 ini yang pertama, pola titik lelehnya sederhana atau teratur, lalu pola titik didihnya cenderung menurun dengan naiknya nomor atom. Aluminium ini mengadopsi struktur kubus pusat muka, struktur gallium berbentuk ortorhombik, struktur indium berbentuk tetragonal, dan struktur thallium berbentuk heksagonal. Adapun sifat elektropositif unsur-unsur golongan 13 ini semakin meningkat dengan bertambahnya nomor atom unsur. Untuk sifat kimianya, boron ini merupakan unsur non-logam yang tidak reaktif pada suhu biasa, dan jika dipanaskan dalam udara akan mudah bereaksi dengan oksigen dan akan bereaksi jika dilarutkan dalam air. Untuk logam gallium ini sangat stabil di udara apabila diberi panas dan air, lalu larut dalam asam dan basa. Untuk logam aluminium ini tidak beracun dan sangat stabil di udara. Logam indium stabil di dalam udara dan air tetapi larut dalam asam. Nah, untuk thallium ini logam yang berkilauan tetapi ketika bersentuhan dengan udara dengan cepat memudar menjadi warna kelabu kebiru-biruan. Nah, unsur thallium ini dan senyawanya bersifat racun. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu mengenai sifat, pembuatan, dan reaktivitas unsur boron. Untuk yang pertama yaitu sifat boron. Sifat kimia boron lebih mirip dengan silikon. Kemudian asam borat BOH3 kali adalah asam lemah dan tidak amfoter, sedangkan AlOH3 adalah basa dengan perilaku amfoter. Kemudian hidrida-hidrida dari boron dan silikon adalah volatil, menyala secara spontan, dan mudah terhidrolisa. Selanjutnya, B2O3 dan SiO2 dapat melarutkan oksida-oksida logam pada peleburannya dan membentuk garam borat dan silikatnya dan mudah membentuk gelas dan sulit untuk mengkristal.
Kemudian, untuk reaktivitas dan sintesis boron, boron murni diperoleh dengan cara pirolisis hidrida atau halida dari boron dengan mereduksi BCl3 atau BBr3 dengan H2 di atas kawat tantalum yang dipanaskan. Untuk yang pertama yaitu pembuatan dalam skala reaksi langsung antara unsur boron dengan logam atau oksida logam, sedang dalam skala industri logam atau oksida logam direaksikan dengan B2O3, B2O3 dan karbon atau dengan B4C. Kemudian oksida boron. Oksida boron yang penting adalah B2O3 atau boron sesquioksida. Diperoleh dengan melelehkan asam borat, lelehan membentuk suatu gelas yang sangat sulit mengkristal. Next. Kemudian, adapun materi tentang sifat pembuatan dan reaktivitas unsur-unsur aluminium, gallium, indium, dan thallium. Untuk yang pertama yaitu mengenai aluminium. Untuk sifatnya, yang pertama yaitu logam berwarna putih, sifatnya keras dan kuat, sangat elektropositif, tetapi tahan terhadap korosi. Kemudian yang kedua yaitu pada kondisi biasa, logam aluminium ini akan mudah diserang oleh basa alkali panas, halogen, dan beberapa non-logam lainnya. Dan yang ketiga, aluminium larut dalam asam-asam mineral encer, kecuali dalam asam nitrat pekat. Untuk reaktivitasnya, yang pertama yaitu aluminium mempunyai afinitas yang tinggi terhadap oksigen. Karenanya aluminium ini banyak digunakan sebagai reduktor. Dan yang kedua yaitu aluminium bereaksi secara langsung dengan nitrogen membentuk aluminium nitrida. Gallium nitrida diperoleh dengan mereaksikan gallium dengan NH3 pada suhu 600 hingga 1000 derajat Celcius. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu sifat pembuatan dan reaktivitas dari gallium. Gallium, yang pertama sifat. Yang pertama, logam putih yang sifatnya lunak, reaktif, dan mudah larut dalam asam-asam mineral. Lalu yang kedua yaitu larut dalam NaOH. Yang ketiga bereaksi dengan cepat pada suhu ruang atau sedikit di atas suhu ruang. Lalu reaktivitasnya yang pertama dapat membentuk oksida-oksida campuran dengan logam-logam seperti Cr3, Fe2, Fe3, dan Ti4 dalam jumlah kecil yang dikenal dengan batu mulia. Lalu yang kedua dapat membentuk senyawa-senyawa karbida, nitrida, fosfida, dan sulfida bila berinteraksi langsung dengan unsur-unsurnya. Selanjutnya sifat pembuatan dan reaktivitas unsur-unsur unsur-unsur indium. Sifatnya yang pertama logam putih yang sifatnya lunak, reaktif, mudah larut dalam asam-asam mineral. Yang kedua bereaksi dengan cepat pada suhu ruang atau sedikit di atas suhu ruang. Lalu reaktivitasnya yang pertama, oksida dari indium atau In2O3 dikenal hanya dalam satu bentuk berwarna kuning dan bentuk tetrahidatnya InOH3 kali. Lalu yang kedua dapat membentuk senyawa-senyawa karbida, nitrida, fosfida, dan sulfida bila berinteraksi langsung dengan unsur-unsurnya. Yang ketiga yaitu nitrida indium diperoleh dengan pirolisa NH4 3 kali InF6. Lalu sifat pembuatan dan reaktivitas dari thallium. Yang pertama sifatnya yaitu logam putih yang sifatnya lunak, reaktif, mudah larut dalam asam-asam mineral, tetapi thallium hanya larut secara lambat dalam asam sulfat dan asam klorida karena terbentuk garam Tl1 yang hanya larut sebagian. Lalu yang kedua bereaksi dengan cepat pada suhu ruang atau sedikit di atas suhu ruang. Reaktivitasnya yang pertama oksida dari thallium atau Tl2O3 berwarna coklat hitam pada suhu 100 derajat Celcius mulai melepas oksigen membentuk Tl2O. Reaksi garam-garam Tl3 60 kimia unsur dengan
NaOH akan menghasilkan oksida. Yang kedua, dapat membentuk oksida-oksida campuran dengan logam-logam seperti Cr3, Fe2, Fe3, dan Ti4 dalam jumlah kecil yang dikenal dengan batu mulia. Yang ketiga, dapat membentuk senyawa karbida, nitrida, fosfida, dan sulfida biar berinteraksi langsung dengan unsur-unsurnya. Kemudian dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya, boleh ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai kegunaan unsur golongan 13. Nah, yang pertama yaitu kegunaan dari boron. Nah, unsur ini sangat diperlukan dalam magnet NiB. Kemudian boron oksida dapat digunakan dalam pembuatan kaca dan keramik. Kemudian boraks itu dapat digunakan dalam pembuatan fiberglass sebagai cairan pembersih, insektisida, herbisida, dan disinfektan. Kemudian yang kedua yaitu mengenai unsur aluminium, di mana kegunaannya itu untuk peralatan masak, contohnya itu panci. Kemudian tawas digunakan untuk mengendapkan kotoran pada penjernihan air, dan Al2O3 untuk pembuatan aluminium, pasta gigi, industri keramik, dan industri gelas. Selanjutnya mengenai unsur gallium, gallium ini berguna sebagai semikonduktor, termometer, dan LED. Untuk selanjutnya yaitu mengenai unsur indium. Nah, indium ini dapat digunakan untuk membuat logam campuran dengan gallium, transistor germanium, termistor, dan fotokonduktor. Kemudian dapat juga sebagai pengganti raksa dalam baterai alkalin untuk mencegah seng dari korosi dan melepaskan gas hidrogen. Dan indium 3 oksida dan indium timah oksida dapat digunakan sebagai pelapis konduktif transparan pada substrat kaca dalam panel elektroluminescent. Selanjutnya mengenai unsur talium. Nah, unsur talium ini dapat digunakan sebagai bahan semikonduktor pada selenium, kemudian dapat digunakan pada elektroda dan larut pada penganalisaan oksigen, dan dapat juga digunakan pada pendeteksi inframerah. Baik, untuk selanjutnya mengenai kesimpulan, di mana yang pertama, unsur-unsur blok P itu terdiri dari unsur-unsur golongan 13 sampai dengan 18, di mana elektron valensi dari masing-masing unsur golongan ini mengisi orbital P. Selanjutnya, untuk golongan 13 ini terdiri dari boron, aluminium, gallium, indium, dan talium. Nah, dari semua unsur golongan ini, boron ini merupakan satu-satunya unsur non-logam dan diklasifikasikan sebagai unsur semilogam. Kemudian yang ketiga, aluminium larut dalam asam-asam mineral encer kecuali dalam asam nitrat pekat. Untuk gallium, indium, dan talium adalah logam putih yang sifatnya lunak, reaktif, mudah larut dalam asam-asam mineral, tetapi talium hanya larut secara lambat dalam asam sulfat dan asam klorida karena terbentuk garam Ti1 yang hanya larut sebagian, seperti halnya aluminium gallium larut dalam NaOH. Nah, unsur-unsur gallium, indium, dan talium itu bereaksi dengan cepat pada suhu ruang atau sedikit di atas suhu ruang. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, presentasi hari ini telah selesai kami paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan saat proses penyampaiannya. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Ferli selaku dosen mata kuliah kimia unsur utama atas kesempatannya sehingga kami dapat menyampaikan materi mengenai unsur golongan 13 ini. Sekian dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.